wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir tadabbur juz amma, dan yang terakhir kita membahas surat Al-Ma'un, yaitu surat ke-105, dan hari ini surat 107, hari ini 106, karena kita ngajinya mundur ya, dari belakang. Yaitu insya Allah hari ini kita akan membahas surat Quraisy. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kajian kita, pertemuan kita, perkumpulan kita, majelis kita ini penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menambah untuk kita keimanan, keyakinan, kepahaman dan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus yang paling kita harapkan dan selalu kita harapkan, mudah-mudahan dengan perantara majelis ta'lim ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah menambah pahala kita, dan Allah meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Juga ayah bunda kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya kebaikan yang agung ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang terus mengalir dan tidak putus selama-lamanya. Allahumma amin. Monggo seperti biasa kita baca dulu surat Quraisy bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, surat Quraisy, surat nomor ke-106. Surat ini juga disebut dengan surat Li'ilaf. Surat Li'ilaf. Surat ini menurut kebanyakan ulama adalah surat Makkiyah yang turun pada periode Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Demikian menurut jumhur, mayoritas ulama. Kemudian sebagian salafus saleh berpendapat bahwa surat Quraisy dengan surat Al-Fil itu adalah satu surat. Jadi surat Quraisy dengan surat Al-Fil itu satu surat. Namun kebanyakan ulama berpendapat itu adalah dua surat, walaupun isinya itu nyambung ya. Jadi setelah Al-Fil, Quraisy isinya nyambung, sehingga sebagian ulama berpendapat itu satu surat, sebagian ulama berpendapat itu dua surat. Kebanyakan ulama berpendapat dua surat. Li'ilafi Quraisy, yaitu karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan mereka mengadakan perjalanan rihlah pada musim syita, musim dingin, was-shayf, dan musim panas. Jadi di situ pertama-tama disebutkan dengan Quraisy. Siapa Quraisy itu? Kaum. Ya, siapa mereka? Ya, Quraisy itu adalah anak daripada An-Nadhr bin Kinanah. Jadi Quraisy itu anak keturunan An-Nadhr bin Kinanah.
An-Nadhr bin Kinanah. Dan Quraisy ini termasuk yang oleh Allah diberikan kemuliaan, oleh Allah dipilih. Di dalam hadis yang sahih di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinana. Wastafani min Quraisy, dan Allah memilih aku dari keturunan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Jadi ini suku yang paling mulia. Sambil saya nulis-nulis ya, biar lebih jelas. Ini entah sudah pernah atau belum. Kalau sudah pernah ya berarti menyegarkan ingatan. Kalau belum ya sekarang dituliskan. Jadi kan pertama itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Kemudian punya anak. Anaknya yaitu Ismail. Sama siapa? Ishak. Nah, Ishak punya anak Yakub. Nah, di sini Bani Israel. Nah, mula-mula kenabian ada di sini, Bani Israel. Kemudian Ismail, nah tadi itu Ismail punya anak namanya siapa tadi? Siapa tadi Bu? Kinana. Jadi Ismail punya anak keturunan, yang dipilih Allah adalah Kinana. Kinana punya anak keturunan, yang dipilih Allah siapa? Quraisy. Quraisy punya anak keturunan, yang dipilih Allah Bani Hashim. Bani Hashim punya keturunan, yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini merupakan suku yang paling mulia, nasab yang paling mulia. Dan kita tidak boleh protes ibu-ibu. Kenapa kok bukan nasab saya? Gitu kan? Itu takdirnya Allah. Seperti Allah milih Mekah sebagai tanah suci, milih Madinah sebagai tanah suci, milih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, milih Masjidil Aqsa. Itu urusannya Allah, kita nggak boleh protes. Jadi memang Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nasabnya nasab yang terbaik, yaitu dari kalangan suku Quraisy. Kemudian kenapa Quraisy diberi nama Quraisy? Apa sih Quraisy itu? Kok diberi nama Quraisy? Quraisy itu apa? Sebagian ulama mengatakan Quraisy karena mereka itu suka bisnis, suka berdagang, karena mereka suka mengumpulkan harta. Dan itu bahasa Arab namanya al-qarsyu. Ya. Jadi dinamakan Quraisy karena mereka suka bisnis, suka berdagang, suka berniaga, dan suka mengumpulkan harta. Itu makna dari kata Quraisy.
Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan Quraisy itu adalah sejenis binatang yang hidupnya di laut. Sejenis binatang yang hidupnya di laut. Ya. Yang binatangnya itu suka memakan apa saja yang lewat di depannya. Jadi Quraisy itu nama sebuah binatang di laut, yang mana yang lewat di depannya dia apa saja dimakan semuanya. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu Quraisy dinamakan Quraisy karena mereka itu pandai memainkan tombak. Jadi karena mereka pandai memainkan tombak, yaitu beberapa makna dari kata-kata Quraisy. Yang pertama tadi apa ibu-ibu? Ya, Quraisy karena mereka suka bisnis, suka dagang, berniaga, suka mengumpulkan harta. Yang kedua, yaitu nama sebuah binatang di laut yang memakan apa saja yang ada di depannya. Yang ketiga, karena mereka itu pandai memainkan tombak. Ya, tombak. Kemudian mereka itu dikatakan tadi mengadakan perjalanan rihlah, merantau, touring, apalagi traveling, apa? Healing. Ya, nggak masuk healing. Rihlah itu perjalanan, traveling. Jalan-jalan. Karena nanti arahnya bukan healing ini, arahnya nanti bisnis juga. Arahnya bisnis. Jadi mereka mengadakan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Yang mana menurut para ulama kalau musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam untuk berbisnis di sana. Kenapa musim dingin ke negeri Yaman? Karena pada musim dingin di Yaman itu cuacanya enak, cuacanya bagus, dan bisnis lagi rame-ramenya, sehingga mereka pergi ke negeri Yaman. Sementara kalau musim panas di negeri Syam itu cuacanya bagus dan bisnisnya rame, maka mereka pergi ke negeri Syam. Dan ini termasuk nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat Allah ya. Jadi Allah memberikan kepada Quraisy kemuliaan, termasuk mereka bisa jalan-jalan untuk bisnis. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau musim dingin mereka berada di Mekah, dan kalau musim panas mereka berada di Taif. Dan ini sampai sekarang masih dipraktekkan ibu-ibu. Jadi kalau liburan musim panas itu orang-orang di Arab sana suka pergi ke Taif. Karena walaupun musim panas di Taif tetap cuacanya itu dingin. Nah kalau musim dingin di Mekah, nah kalau ibu mau umroh sekarang ini cocok ibu-ibu, musim dingin. Umroh sekarang ini enak. Alhamdulillah kami baru pulang hari Jumat kemarin, baru sampai di Malang. Ya, enak sekali. Bahkan kemarin di Madinah itu kemarin 8 derajat. Kalau ibu suka dingin cocok, enak nikmat. Mekah dan Madinah itu dingin, nggak panas. Ya, itu tentang Quraisy dan perjalanan mereka. Kemudian kita ini ibu-ibu dianjurkan untuk mengadakan perjalanan. Jangan hanya di Malang saja, jalan-jalan. Iya. Air itu kalau diem aja rusak air itu. Ya. Maka kita disuruh apa? Jalan. Allah memberikan nikmat kepada kita. Jangan hanya tinggal di satu tempat.
rihlah, terutama adalah perjalanan untuk mencari ilmu. Itu banyak sekali riwayat-riwayat dari salafus saleh bahwa mereka mengadakan perjalanan mencari ilmu. Bahkan ada sebagian sahabat itu mengadakan perjalanan 1 bulan, ibu-ibu, hanya untuk mencari satu hadits. Satu hadits 1 bulan perjalanannya. Mungkin dari Madinah mereka menuju negeri Syam. Karena orang-orang zaman dulu itu ingin sanad yang tinggi. Misalnya ada orang ya dengar langsung dari Nabi gitu kan, dia dengar dari Nabi langsung. Sementara orangnya berada di negeri Syam, saya berada di Madinah. Maka saya datang ke orang itu. Karena apa? Dia dengar langsung dari Nabi. Itu namanya sanad yang tinggi. Cari dari sumbernya langsung. Kemudian juga di Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang safar, rihlah mencari ilmu. Ayat apa kira-kira? Ibu pasti tahu. Dan ibu selalu baca. Al-Mulk yang mana? Yang kisah apa Al-Mulk? Oh iya, di Al-Mulk ada, cuman bukan safar mencari ilmu ya, mencari rezeki. Famshu fi manaqibiha itu kan. Jadi perjalanan mencari rezeki. Kalau safar mencari ilmu, di antaranya di surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu kan dia ditanya oleh kaumnya siapa orang paling pintar. Akhirnya dia bilang saya. Betul, oleh Allah ditegur, kamu cari satu orang, dia punya ilmu yang kamu tidak punya ilmu seperti dia. Akhirnya Nabi Musa mengajak pembantunya Yusha bin Nun mengadakan perjalanan sampai ketemu dengan Nabi Khidir. Jadi perlu ibu-ibu mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Bahkan para ulama mengatakan malam yakun lahu ruhlah lan yakuna ruhala. Orang yang tidak punya merantau mencari ilmu, maka tidak layak untuk orang merantau ke dia mencari ilmunya. Jadi kalau orang nggak pernah merantau cari ilmu, maka dia tidak layak orang datang ke dia untuk mencari ilmu. Jadi kamu merantau dulu cari ilmu, setelah itu baru orang-orang datang merantau kepadamu cari ilmu. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersyukur kepada Allah. Setelah menyebutkan nikmat-nikmatnya, Allah perintahkan bersyukur. Yang pertama-tama, falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah supaya mereka kaum Quraisy itu beribadah kepada Rabb, pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah. Wahai suku Quraisy, Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka bersyukurlah kepada Allah. Di antara syukurnya adalah ibadah kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan lagi nikmatnya, alladzi at'amahum min ju', yang mana Allah telah memberikan kepada mereka makan sehingga mereka tidak lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan keamanan sehingga mereka tidak takut. Itu 3 luar biasa ibu-ibu. Sebuah negara dikatakan sejahtera dan makmur kalau ada 3 itu. Yaitu kapan sebuah negara dikatakan negara yang makmur sejahtera. Itu nomor 1, beribadah, bebas. Yang kedua, tidak ada yang kelaparan. Yang ketiga, terjamin stabilitas, keamanan.
negara kalau ada 3 ini adalah negara yang makmur. Yang pertama apa? Beribadah bebas. Ibadah bebas. Jadi Nah, kita di Indonesia ibadah bebas apa enggak Ibu? bebas. Kita di Indonesia ibadah itu bebas, alhamdulillah. Kita mau sholat, ibu-ibu mau pakai jilbab yang syar'i, mau pakai cadar, mau azan, mau jumatan, mau puasa, mau apapun bebas. Berarti kita sudah dapat ini. Yang kedua apa? Tidak ada kelaparan. Tidak ada yang kelaparan, semuanya bisa makan. Indonesia ada enggak kelaparan? Ada. Ada? Ada enggak di Indonesia kelaparan? Yang bilang ada siapa? Ada enggak di Indonesia kelaparan? Loh ya saya tanya serius, ada enggak di Indonesia kelaparan? Di Irian. Di mana? Irian. Enggak, jangan berita, faktanya. Insya Allah fakta enggak ada Bu di Indonesia kelaparan. Kenapa? Kurang gizi. Yang kurang gizi lain ya, bukan kelaparan ya. Kelaparan mungkin enggak ada makan itu. Insya Allah kalau kelaparan di Indonesia enggak ada. Kalau di Indonesia ada yang kelaparan, kita dosa semuanya Bu. Kita dosa semuanya. Kalau memang ada kelaparan di Indonesia, kita harus bergerak ke sana beri makan mereka. Kalau tidak, kita dosa semuanya. Dan insya Allah di Indonesia tidak ada yang kelaparan. Semuanya se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur, makan semuanya. Soal masalah gizi kurang ini itu, ya itu mungkin salah orang tuanya itu. Jangan nyalakan pemerintah. Orang tua tidak pandai mengkonsumsi hal-hal yang bergizi. Gizi itu tidak harus kaya ibu-ibu. Gizi itu hanya pandai dia mengkonsumsi kan. Dan di Indonesia ada semuanya kan. Ya ada daun ini, daun itu, buah ini, buah itu, tidak harus kaya. Tidak harus minum obat. Jadi di Indonesia sudah terjamin makanan, nggak ada yang kelaparan. Yang ketiga apa? Stabilitas keamanan. Terjamin. Indonesia aman apa enggak? Indonesia aman, nggak ada takut kita Bu. Nggak ada takut, nggak ada perang, nggak ada was-was. Nikmat ibu-ibu. Berarti Indonesia ini adalah negara yang makmur, yang sejahtera. Mari kita jaga Indonesia ini ibu-ibu. Ya, ibu-ibu jangan terbawa oleh suasana politik yang memanas. Terutama kaum the power of emak-emak. Karena orang perempuan itu paling gampang dipengaruhi. Soalnya mereka pakai perasaan, tidak memakai akal sehat. Ya, mari kita syukuri ibu-ibu. Silakan pemilu Anda pilih yang Anda yakini, dipelajari yang kira-kira layak untuk dijadikan pemimpin siapa. Silakan dipilih, silakan. Tapi jangan sampai kita apa? Pecah. Jangan sampai kita kemudian ribut. Apalagi sampai berbuat anarkis. Apalagi sampai diajak memberontak. Jangan pernah mau ibu-ibu. Ajakan anarkis apapun, ajakan pemberontakan apapun, jangan pernah mau. Indonesia adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Indonesia ini ada berapa pulau ibu-ibu? Berapa? Ribu-ribu pulau. Dulu zamannya Pak Harto 17.000 ya, yang kita pelajari dulu. Iya, kita dulu di SD belajar itu kan ya. Sekarang tinggal berapa? Itu mungkin perkiraan aja ya. Yang jelas Indonesia ini ribuan pulau, ribuan perbedaan, ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan ajaran, berbagai macam agama. Tapi bisa apa? Bersatu. Bisa bersatu dalam bingkai NKRI. Bersatu dalam keragaman. Ini nikmat ibu-ibu. Jadi nanti presidennya siapa saja, ya sudah, nggak usah ribut. Itu takdirnya Allah. Kita hanya berusaha, kita hanya berupaya. Yang jadi siapa, tetap takdirnya Allah. Harus diterima. Kalau ada ajakan-ajakan nanti untuk anarkis, berontak dan itu jangan pernah mau.
itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan merusak semuanya. Kemudian hasilnya pemberontakan itu apa ibu-ibu? Ini betulan nyambung materinya ya. Kalau ada pemberontakan yang terjadi apa ibu-ibu? Kerusakan. Ini kesimpulan dari ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ketika beliau berbicara tentang pemberontakan pada zaman salafus saleh dulu, maka yang terjadi, kata beliau, kesimpulannya itu dua. Kesimpulannya adalah fala aqamu dinan wala abqau dunia. Ya. Tidak menjadikan agama tegak dan tidak menyisakan dunia. Ini hasil pemberontakan ibu-ibu. Dan ini yang meneliti ini ulama besar. Siapa tadi ulamanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi beliau sebutkan pemberontakan zaman dulu. Karena orang itu kalau memberontak ibu-ibu biasanya memprovokasi. Provokasi itu punya apa? Argumentasi. Nanti keliling ke ulama-ulama, keliling ke tokoh-tokoh, diprovokasi. Untuk apa? Memberontak. Termasuk saat itu pada zaman Bani Umayyah, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu ada penguasa yang zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Zalimnya luar biasa ibu-ibu. Ya, mungkin sekarang belum pernah ada penguasa kayak dia zalimnya. Hobine ku mateni ulama. Senengannya bunuh ulama ibu-ibu. Ulama ngeritik kayak langsung di penggal lehernya. Enggak pakai pengadilan, enggak pakai apa. Wis pokok zalimi pol Hajjaj bin Yusuf. Lalu ada yang mengajak untuk memberontak, di antaranya Ibnul Ash'ad. Dia keliling ke ulama-ulama memprovokasi diajak berontak. Di antaranya datang ke ulama namanya Al-Hasanul Basri. Ayo, ini penguasanya kita sudah tahu seperti itu zalim. Ayo kita berontak. Al-Hasanul Basri rahimahullah taala itu ulama yang cerdas, pikirannya panjang ibu-ibu. Kata beliau apa? Jangan. Penguasa yang zalim itu adalah hukuman dari Allah. Solusinya bukan pemberontakan. Kalau kamu keluarkan pedangmu akan patah. Solusinya adalah kamu taubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, merendah di hadapan Allah, nanti Allah akan berikan jalan. Nah, karena provokator sudah bernafsu untuk memberontak, maka ulama dicaci maki ibu-ibu. Ya dibilang ini ulama bodoh, ulama gak ngerti politik, ulama GOB LOK. Caci maki ya. Akhirnya mereka memberontak. Yang terjadi apa ibu-ibu? Yang terjadi para pemberontak ditumpas semuanya. Bahkan pemimpinnya pemberontak dia juga ditumpas. Bahkan ada riwayat dia mati bunuh diri. Karena dia terpojokkan, dia milih mati bunuh diri. Hancur semuanya. Setelah itu baru mereka menyesal. Mereka bilang apa? Ya laitana kunna ata'na. Aduhai sekiranya kami dulu taat kepada Al-Hasanul Basri.
Tapi sudah apa? Terlanjur. Sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi lontong. Itu penting ibu-ibu. Jadi lecak berontak ojo gelem ibu-ibu. Ya. Temannya ibu-ibu diberitahu semuanya. Jangan mau perasaannya dibawa ke sana kemari. Kita tetap berpikiran cerdas, berakal sehat. Lek kalah ya kalah, mari ngono lho. Kalah kok ngamuk. Oleh apa? Oleh baperan. Harus bisa move on. Iya. Mau kalah ribut ya mari-mari. Kalah mari wis. Kamu sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. Sebenarnya kamu menang. Karena kamu apa? Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. Sudah kamu sukses. Hasil urusannya Allah. Jadi orang dikatakan sukses bukan berarti harus jadi presiden. Bukan calonnya harus menang. Orang dikatakan sukses kalau dia berproses dengan proses yang baik, yang benar, yang maksimal, sudah sukses. Kalau yang nggak benar, itu berarti nggak sukses, tapi dia curang. Dan nanti ada hitungannya dengan Allah. Gusti Allah boten sari. Jadi begitu ibu-ibu ya. Jadi Indonesia ini mari kita jaga. Kita sudah dapat tiga-tiganya, ibadah bebas, nggak ada rakyat yang kelaparan, semuanya bisa makan, stabilitas keamanan terjamin. Karena kalau nanti ada anarkis dan pemberontakan, yang terjadi apa ibu-ibu? Anarkis, pemberontakan, yang terjadi apa biasanya? Kalau ada pemberontakan identik dengan apa ibu-ibu? Suatu negara ada pemberontakan, identik dengan apa? Ya, ini ya, saya pernah menuliskan beberapa dampak buruk daripada pemberontakan. Di antara dampak buruk daripada pemberontakan itu adalah ya, itu terjadi kekacauan di mana-mana, terjadi penculikan, terjadi ya, terjadi penjarahan, kemudian juga terjadi pertumpahan darah, dan bahkan Indonesia ini akan pecah. Indonesia pecah nanti, sehingga orang nanti bunuh-bunuhan tidak tahu kenapa saya membunuh, yang dibunuh pun tidak tahu kenapa saya dibunuh, karena ceritanya apa? Kacau. Demikian, jadi tidak menyelesaikan masalah. Kemudian berikutnya lagi, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang kapan seseorang itu dikatakan sebagai orang yang paling kaya. Mirip ini ya. Kalau ini kan negara, ibadah bebas, rakyatnya makan, tidak ada yang kelaparan, kemudian stabilitas keamanan terjamin. Ada juga tentang pribadi, kapan orang dikatakan kaya. Ibu-ibu soge apa kak? Ibu-ibu soge apa kak? Soge apa melarat? Ya, mari kita lihat. Ibu kawani warna soge boleh bu? Apa alasannya ibu kenapa kau bilang kaya? Sehat, apa lagi? Apa lagi? Ini menurut Nabi ibu-ibu. Ada yang dimakan hari ini. Orang itu dikatakan orang terkaya sak dunia. Ini yang ngomong Nabi ya. Idza asbaha ibnu Adam aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumi fa ka'annama khizat lahu dunya bi hadabillah. Orang terkaya yang memiliki dunia seisinya. Siapakah dia?
kata Nabi, cukup 3. Cukup 3 hal saja. Yang pertama, aman. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, makanan hari itu ada. Inilah kata Nabi, orang yang seakan-akan dia memiliki dunia seisinya, orang paling kaya. Kalau ibu ngetik di Google, yang muncul itu Bill Gates, yang punya Microsoft. Dia orang terkaya karena uangnya banyak. Tapi kalau menurut Nabi enggak. Orang terkaya adalah yang pertama aman, enggak ada perang, enggak ada takut, enggak ada cemas. Yang kedua, badannya sehat. Yang ketiga, makanan hari ini ada. Nabi hanya menyebut hari ini, ibu-ibu. Besok urusannya besok. Kan saya hidup hari ini kan? Iya. Dan saya butuh makan hari ini kan? Dan hari ini ada makanan. Selesai, ibu-ibu. Besok kipol. Besok bagaimana? Besok urusannya besok. Ibu, makanan hari ini ada? Untuk besok ada? Besok lusa ada? Oh subhanallah, kita ini sepekan ada, sebulan ada, bahkan setahun ada, bahkan sampai mati ada. Bahkan ada orang punya sampai 7 turunan. Udah kita ini kaya raya, ibu-ibu. Hanya kita tuh kurangnya 1. Kurang apa? Bersyukur. Bersyukur. Kurang pandai bersyukur. Sehingga mohon maaf, kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Neraka ya. Ini bukan diskriminasi, ibu-ibu ya. Perempuan. Itu pernah ditampakkan kepada Rasulullah SAW, surga dan neraka. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah para istri. Bukan sekedar perempuan, para istri. Kenapa ahli neraka hunna yakfurnal ashir? Karena para istri itu tidak pandai bersyukur, nggak pandai berterima kasih. Suaminya sudah berbuat baik kepada dia dengan berbagai macam kebaikan. Ada salah cuma 1, maka seakan-akan kebaikannya enggak ada. Ya. Betul apakah ibu-ibu? Betul apakah? Ibu mana apakah? Enggak. Nah, insya Allah ibu-ibu enggak, ibu-ibu salihah semuanya. Itu orang-orang di majelis taklim lain. Orang lain. Baik ya. Jadi ini kajian kita dari surat Quraisy, yaitu sebenarnya ada lagi ibu-ibu. Kenapa Allah menciptakan ada musim dingin dan musim panas? Kalau menurut ibu-ibu, kira-kira di antara hikmah yang paling tampak menurut ibu-ibu ya, yang ibu rasakan, musim dingin dengan musim panas hikmahnya apa? Walaupun di sini tidak ada ya, tapi di negara Arab ada. Kami pernah hidup di Arab Saudi 4 tahun, ada 4 musim. Di antara musim panas ada, musim dingin ada. Atau juga ketika ibu-ibu ke negeri, ke Eropa, ada musim dingin, musim panas. Yang paling tampak apa ibu-ibu hikmahnya? Sing tahun nang luar negeri pas musim adem atau pas musim panas, yang ibu tangkap hikmahnya itu apa di antaranya? Apa? Bu Dokter Iva ini sering luar negeri. Apa kira-kira Bu? Yang ibu tangkap hikmahnya apa Bu? Apa? Keseimbangan. Terus apa lagi? Ada hikmah yang sangat mendalam, dan itu sering dibawakan oleh para ulama. Di antara hikmahnya Bu, musim dingin adalah kesempatan untuk beribadah waktu malam. Karena musim dingin itu malamnya panjang. Jika musim dingin kesempatan untuk sholat tahajud, qiyamul lail. Karena kalau musim dingin itu gampang bangun malam Bu. Apalagi ibu ke Eropa kalau pas musim dingin, begini, wow nemen Bu. Ibu kan biasa di sini kan kita paling tidur berapa 4-5 jam kan. Kalau kita di Eropa
tidur 4 jam 5 jam jam cici tangi Bu. Kayak itu rumahnya gitu. Soalnya apa? Wis mari soleh 5 jam. Sehingga antara jam itu sampai subuh itu wis mulai antok. Nah, kalau orang beriman dipergunakan untuk apa? Ibadah. Untuk sholat, baca Al-Quran. Ya. Itu diantara hikmah yang paling tampak musim dingin dengan musim panas. Kalau musim panas itu malamnya pendek sekali. Baik, monggo kalau ibu-ibu mau menulis di antara kandungan surat Quraisy, ya, atau tadabbur surat Quraisy. Di samping tadi sudah dituliskan. Kalau ibu mau nulis lagi, saya diktekan, monggo. Di antara tadabburnya adalah yang nomor 1, sebuah negeri dikatakan sebagai negeri yang makmur sejahtera adalah jika terjamin stabilitas ekonomi dan keamanan serta bebas beribadah menjalankan ajaran agama. Titik. Kemudian yang kedua, di antara nikmat besar dari Allah adalah baiknya perekonomian dan terjaminnya keamanan. Kemudian yang ketiga, beribadah dengan baik dan benar adalah di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah materi dari saya sudah selesai. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Pertanyaannya bebas, sesuai materi boleh, di luar materi juga boleh. Monggo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Iya. Sering kan kita dengar mulai dari para anak-anak, ekonomi, segala macam. Iya. Karena kita menyikapi itu, bahwa memang penjelasannya sepertinya memang keadaannya memang seperti itu. Ya. Baik. Dan bagaimana sikap kita? Baik. Nah sekarang kalau saya tanya ke Ibu dulu sebelum saya jawab ya, kan Ibu berarti setuju dengan itu kan? Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Tadi Ibu bilang memang kenyataannya seperti itu. Lah yang Ibu rasakan apa? Negeri kita tidak baik-baik saja, apa yang Ibu rasakan? Sebetulnya kalau dari kita sendiri harusnya nggak alhamdulillah, tapi memang sih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya kita sebagai dokter misalnya. Iya. Ya banyak sih ada yang rasanya kok semakin lama semakin apa ya, peraturan-peraturan yang ada itu menguntungkan untuk Iya. banyak gitu. Ya baik Bu, terima kasih. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Ibu ini tergantung sudut pandangnya. Sudut pandang politik atau sudut pandang akidah. Kalau sudut pandang politik mungkin mereka punya perhitungan sendiri. Ya mungkin negara punya utang begini, begitu macam-macam lah. Mereka punya hitung-hitungan yang kita nggak ngerti hitungan itu lah. Tapi kalau sudut pandang akidah ya, negara kita ya baik-baik saja. Apa nggak baik-baik? Katakanlah memang harga BBM mahal, itu kita akui Bu, betul Bu. 2 periode ini naiknya luar biasa. Insya Allah sebelum 2 periode ini harga bensin berapa waktu itu? 10 tahun yang lalu berapa? Murah sekali ya. Iya, sekarang bensin sudah nggak ada, kena pertama kita mahal banget. Ya saya masih ingat dulu saya kalau ngisi pertama di mobil saya itu kalau full paling 200.000. Ya sekarang hampir 500.000. Naiknya luar biasa. Memang kalau kita lihat mahal dan terusnya memang ada perubahan Bu. Tapi kan kita bisa hidup. Kita bisa hidup baik-baik saja, lancar-lancar saja. Saya bisa beli, saya bisa makan, orang lain juga bisa beli, orang lain juga bisa makan. Kehidupan berjalan normal, tidak ada masalah gitu loh. Dari sisi akidah Bu ya, akidah. Sehingga Nabi bilang apa? Al-Musa'ir huwallah. Yang menentukan harga itu siapa? Allah. Kan pernah zaman Nabi sahabat-sahabat ribut, kenapa harga mahal gini gitu? Katanya Nabi apa? Yang menentukan harga itu adalah Allah. Tinggal tugasmu adalah koreksi diri. Kenapa harganya mahal? Itu berarti karena saya banyak dosa, sehingga harga-harga menjadi mahal. Jadi begitu. Kalau dari sudut pandang akidah Indonesia baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi kalau sudut pandang nanti Ibu merasa keuangannya kok tidak seperti kemarin, ya saya pengeluaran titik, saya ingin pengeluaran akeh. Nah berarti ini sudah hitungan ekonomi Bu. Lain lagi lah ceritanya Bu. Kalau akidah baik-baik saja, walaupun mahal saya masih bisa hidup. Bahkan orang umroh banyak Bu. Kemarin saya pulang terakhir luar biasa ramainya, sampai kredit di sana Bu. Pada Desember itu musim liburan ramai. Ternyata kemarin ini saya baru pulang seminggu yang lalu, bulan Rajab Bu, lebih ramai lagi yang umroh. Karena mereka mengejar umroh bulan Rajab. Artinya apa? Indonesia baik-baik saja. Gitu loh Bu. Ini kalau kita jauh dari pemikiran politik Bu ya, jauh dari pemikiran materi duniawi gitu loh Bu. Tapi urusan politik gak nyambung kok Bu. Bahkan kalau kita membaca kitab Adab wa Dawa karya Ibnul Qayyim, ketika kita merasa negeri kita lagi tidak baik-baik saja, yang kita salahkan siapa? Biasanya pemimpin. Yang kita salahkan siapa? Pemerintah biasanya. Pemimpin. Dari siapa Bu? Jangan Bu. Ya, yang kita salahkan diri kita sendiri. Rakyat kakean dosa kabeh. Akhirnya negara gak karu-karuan.
Pemimpin gak ada apa-apa nih, Bu. Pemimpin itu gak ada apa-apa nih. Pemimpin itu hanya caranya Allah untuk menghukum kita. Dikei wong iki. Iki lho rasakno itu. Sebenarnya bukan orang itu, tapi Allah yang menggerakkan dia untuk gitu. Karena apa? Karena kita banyak dosa. Dikei wong welek. Wong welek, wong kejem, gak duwe perasaan, serigala berbulu domba, ketoke walus padahal kuasa rempol dan seterusnya. Jangan lihat orang itu, tapi lihat apa? Ini kita kebanyakan dosa. Sehingga kita oleh Allah diberi pemimpin kayak dia. Sehingga ada hadits, sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Dan ulama selalu membenarkan hadits ini. Haditsnya berbunyi, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, seperti itulah pemimpinmu. Jadi pemimpin adalah cermin masyarakat. Jangan bermimpi dapat ratu adil kalau kita masih banyak dosa. Benar. Karena itu, Bu, dulu pada zaman sahabat Ali bin Abi Thalib itu terjadi pemberontakan di mana-mana, Bu. Orang-orang Khawarij muncul ngaco di mana-mana. Lalu ada orang Khawarij protes kepada Sayyidina Ali. Khawarij itu orang yang kaum ekstrem, Bu, radikal. Suka ngafirno orang. Bahkan sahabat-sahabat dikafirno, Sayyidina Ali dikafirno. Orang Khawarij datang, "Hei Ali, apa zamanmu ini kacau tok? Dulu zamannya Abu Bakar enak, zamannya Umar enak, zamanmu kacau tok, berontak ini. Apa ini?" Apa jawabannya Sayyidina Ali? Karena dulu zamannya Sayyidina Abu Bakar, zamannya Sayyidina Umar, rakyatnya seperti saya, nurut-nurut rakyatnya. Lah sekarang zaman saya, rakyatnya kayak raimu ini. Zaman rakyat kok kon ini, ya kacau negara. Rakyatnya cengkal-cengkal, mokong-mokong, ya kacau negara akhirnya. Seperti itu. Jadi begitu, Bu, ya. Jadi tergantung sudut pandang anak dulu. Lek sudut pandang akidah, Bu, Indonesia baik-baik saja, Bu. Mau ibadah kok enak, mangan iso, aman. Lah soal kok utang itu gak ngerti aku, takon ahli ekonomi. Takon ahli ekonomi, ahli politik. Soalnya politik ya gitu itu, Bu. Ben 5 tahun di sini iki, Bu. Ini terus terang saja ya. Terus terang saja, jujur saja. Ketika 2019 kita mendukung Pak Prabowo, ya Pak Prabowo itu apik, Bu. Saiki begitu gak dong Pak Prabowo itu melek, Bu. Iya. Ini kepentingan semuanya, Bu. Jadi begitu, Bu, ya. Jadi jawabannya pertanyaan Ibu itu tergantung sudut pandangnya yang mana. Lek Ibu takon ahli politik jawabannya CJ. Ya kalau Ibu tanya dari sudut pandang akidah, Indonesia baik-baik saja. Ibadah enak, mangan yo iso kabeh, aman, alhamdulillah. Syukur kepada Allah, bersyukur. Alhamdulillah. Enggak kurang suatu apa-apa. Seperti itu. Diwedeni mana? Hati-hati 15 tahun ke depan. Wis ya, aja tadi gua ngeramal, Bang. Tukang ramal ya ini. Kan dari dulu gitu ditakut-takuti kita kan. Nanti kalau ini nanti dampaknya. Mari ngono, gini, waduh. Wis gak usah. Coba-coba. Batino iki ya wis. Karena politik itu nggak bisa menjadi pegangan, Bu. Politik itu madhabnya madhab kepentingan, Bu. Politik itu, Bu, mangsobo dadi konco. Jam 7 dadi musuh. Kok jam 8 sahabat maneh, Bu. Kemudian jam dohor musuhan maneh, Bu. Asar sahabat maneh, Bu. Politik itu ngono, Bu. Madhabnya adalah apa? Kepentingan. Ketika kepentingan kita sama, kita sahabat. Ketika kita beda kepentingan, kita saling serang. Itulah sifatnya ahli dunia. Karena itu Al-Imam Hasan Basri ketika diajak berontak, Hajjaj bin Yusuf sing jelas-jelas dolim, Bu, kalau khilafiyah, Bu. Dolimnya jelas pasti. Dia bilang apa? Jangan, tidak menyelesaikan masalah. Solusinya adalah kita sedang dihukum oleh Allah.
Allah kirim dia untuk menghukum kita. Solusinya apa? Tobat, balik nang Gusti Allah, berdoa, merendah, nanti Allah berikan jalan keluar. Gitu Bu. Jadi tergantung sudut pandangnya. Karena itu kalau masalah politik terlalu dalam saya tidak ikut-ikutan Bu. Cukup 2019 kita sudah diakali kabeh. Iya. 2024 saya tidak mau diakali mana Bu. Orang beriman tidak mungkin terjerumus 2 kali di lubang yang sama. Saya punya pilihan. Saya punya pilihan anggota DPR, DPRD Jawa Timur, DPRD Kota, DPD. Saya punya pilihan. Tapi itu terlibat terlalu dalam sampai terbawa ngilok nokono ini. Oh wis gak Bu. Di politik Bu sandiwara tok. Pokoknya biyen. Wis mari berkorban segala-galanya. Ya, mestine menang, tibane dikalahno. Wis mari ngono tibane gabung dan seterusnya. Waduh, diakali kabeh. Nah, orang beriman itu tidak mungkin terperosok 2 kali di lubang yang sama gitu loh. Ambil pelajaran. Sampai lah diakali sepisan, yang sing salah sing ngakali. Tapi lah diakali ping pindho, sing salah apa? Sampean. Kok iso diakali pindho itu loh. Diakali pisan tok ae. Lalu kita ambil sebagai apa? Pelajaran. Jadi begitu Bu ya. Jadi tergantung sudut pandangnya. Jadi kalau sudut pandang agama, negeri kita baik-baik saja. Ibadah bebas, makanan ada, kemudian juga aman, alhamdulillah, nikmat Bu, nikmat tuku ya apik Bu, jalan-jalan nonton tuku iso, ono air mancure, nang alun-alun, pemandangannya apik, waduh surga iki Bu, surga. Cuman kalau nanti kita hitungan ekonomi, biyen aku pemasukan pakai, saya kena pajak 20%. Nah, saya gimana ukurannya? Anda bahas masalah apa? Masalah duitnya kurang kali. Padahal Anda masih bisa makan, Anda masih bisa apa? Masih bisa berbuat ini, berbuat itu. Walaupun itu kedoliman mereka, bukan tidak dolim, dolim Bu ya. Pajak itu kan dolim Bu. Pajak itu dolim Bu. Oh duitku kok dijaluk itu. Iya. Sing berhak jaluk duitku Gusti Allah. Yaitu apa? Zakat, Nah, kemudian zakat ini. sedekah, nafkah dan seterusnya. Jadi begitu, mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Nyambung kan maksudnya Ibu-ibu? Alhamdulillah kalau nyambung. Setuju monggo, gak setuju ya gak apa-apa loh Ibu-ibu ya. Saya tidak pernah memaksa orang untuk setuju. Kewajiban saya hanya menjelaskan. Setuju monggo, gak setuju ya gak apa-apa. Berarti kita berbeda sudut pandang. Yang penting apa? Saling menghargai, saling menghormati, lapang dada, ojo ngilok-ngilokno. Karena kadang nanti ada orang lalu menurut saya, oh iki Ustaz, goblok, gak ngerti politik, gak ngerti iki, repot. Nah kalau gitu saya juga bisa mau bodoh-bodoh juga bisa gitu, tapi tidak boleh kan. Oh, masing-masing sudut pandangnya dan masing-masing bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Semoga jelas. Monggo kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Terkait dengan kegiatan politik ya saya, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu itu, mohon maaf, setelah anak saya kan dikasih kepercayaan Nun Sewu waktu Presiden Jokowi datang itu, Iya. ditawarin sama ada kolega gitu loh, ini Iya. Presiden Jokowi memberi bantuan gitu kan. Iya. Terus mau membantu untuk menyalurkan gitu. Terus anak saya datang ke saya saya bilang menyalurkan ke yang membutuhkan ayunan. Iya. Nah begitu ini kita tahu aja yang membutuhkan yang mana, kita minta sesuai dan kita tahu aja lah. Sudah saya menyampaikan ke anak saya begitu bantuan itu datang, mohon maaf Ustaz ya, Pak Jokowi itu kan membuat
misalnya ibu ganti pelatas kresek, nah yang penting amanah itu sampai kepada yang membutuhkan. Iya, iya. Saya bisa apa enggak bisa kayak begitu. Iya, iya. Ya tapi tetap saya salurkan dengan anak saya sesuai dengan amanah Iya. itu. Terima kasih. Iya. Baik Bu, terima kasih. Jadi intinya anak-anaknya Ibu disuruh bagi-bagikan gitu kan ya. Tapi Ibu udah terlanjur menyebut nama gitu kan. Vulgar. Sebenarnya saya kurang suka kalau menyebut nama atau kelompok ya. Isyarat saja insya Allah kita sudah paham. Dan memang itu diantara masalah kita sekarang ini Bu. Itu masalah kita sekarang ini ya. Yaitu uang milik negara diatasnamakan milik pribadi. Itu masalah kita sekarang ini. Sehingga pemilu ini pun kampanye pakai fasilitas negara. Padahal secara undang-undang nggak boleh, ya nggak boleh Bu. Ya begitu, ya sudah terlanjur, ya silakan minta ampun kepada Allah. Semoga Allah memaafkan, semoga Allah mengampuni. Yang penting sudah disalurkan dengan amanat. Itu masalah kita sekarang. Jadi fasilitas negara seakan-akan milik pribadi. Ya, karena Ibu nyebut nama, saya juga mau nyebut nama sekalian. Ya, Pak Anies Baswedan. Itu waktu jadi gubernur juga sering bagi-bagi. Tapi beliau jujur mengatakan ini uang APBD. Ini bukan bantuan dari saya, tapi ini uangnya Jakarta. Ya seperti itu Bu. Itu baru pemimpin yang jujur. Nah kembali kita mundur lagi ke belakang tadi. Kita sedang diuji oleh Allah. Dapat pemimpin yang Tidak jujur. bahkan menyikapi beliau saja Bu, itu masyarakat khilafiyah Bu. Ada yang memandang beliau jelek, sejelek-jeleknya. Ada yang memandang beliau baik, sebaik-baiknya. Kembali pada sudut pandang lagi Bu. Ya sudut pandang mana Bu? Contohnya begini Bu. Saya pernah diundang safari dakwah di Dubai Bu, di Emirat Arab. Ya di Dubai dan di Abu Dhabi. Itu teman-teman kita kerja di sana, kerja eksekutif ya. Subhanallah, duta besarnya itu tawadu. Duta besarnya namanya Pak Husin Bages. Orang keturunan Arab dari Lombok. Ikut hadir pengajian. Bahkan kami diundang makan malam di rumahnya beliau di Abu Dhabi. Sudah kami makan malam ke rumah beliau. Orangnya asyik gitu. Enak ngobrol tawadu merakyat. Ternyata beliau adalah sahabatnya Pak Jokowi. Bahkan dia sahabatnya Pak Jokowi mulai masih kerja mebel di Solo dulu. Dan sekarang ketika Pak Jokowi jadi presiden, dia diangkat menjadi duta besar. Dan dia berhasil jadi duta besar di Emirat. Sehingga hubungan Indonesia dengan Emirat sangat akrab sekali. Sampai Muhammad bin Zayed bikin masjid, bikin jalan tol. Sampai di sana ada jalan namanya Jalan Jokowi. Itu kan nama lobby-lobbynya pinter dia. Waktu makan malam itu beliau cerita tentang Pak Jokowi. Saya kaget. Karena saya punya sudut pandang yang negatif tentang beliau. Ini sudut pandangnya positif kabeh Bu. Itu lagi mau apik ini dan terusnya. Karena dia tahu persis. Akhirnya saya bilang ya sudah, kalau gitu kita berbeda sudut pandang. Artinya Bu, menyikapi satu orang itu saja kita ini berbeda. Makanya gak iso angel. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wis pokok kita usaha, kita upaya, kita doa saja. Mudah-mudahan ya pemilu satu putaran saja. Amin. Suwe-suwe ributnya Bu ndak mari Bu. Biayanya benar. Siapapun yang terpilih kita legowo. Walaupun kita berharap yang terbaik. Demikian wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama kali Ustadz tadi buka mengenai surat Al-Fil, hubungannya dengan surat Al-Quraisy. Ya. Di dalam hal ini, apakah ini ada satu yang betul-betul
jaga yaitu tanah haram, Ka'bah itu. Iya. Karena kalau Al-Fil kan khusus membicarakan kaum yang memang harus dihancurkan, Iya. bergajah. Kalau di sini kan dengan adanya perniagaan, Iya. bisnis, bagaimana kaitannya itu? Ya, jadi korelasi antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy itu kan mula-mula Al-Fil kan. Allah menjaga Ka'bah, Allah menjaga Mekah, ya. Lalu dilanjutkan karena di sana ada suku Quraisy. Itu loh. Sehingga kan itu ada ila fi Quraisyin, karena di sana ada suku Quraisy. Jadi Allah tuh hendak menyanjung suku Quraisy itu loh. Jadi Mekah dijaga oleh Allah karena di sana ada suku Quraisy. Wabil khusus di sana ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikenal tahun kelahiran beliau dengan tahun Gajah. Jadi itu korelasinya, Bu. Jelas? Alhamdulillah. Monggo silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu sujud kan lama. Iya. Kita juga kepingin sujud lama. Apakah kita yang seperti biasanya itu boleh sampai misalkan yang boleh Sampai apa? ganjil kan 3, 7, 5, 11 itu rukuk itu rukuk sama sujud Dipanjangkan. dipanjangkan ditambah Banyaknya apa? biasanya wajibnya kan Bacaannya diulang-ulang. Oh, bacaannya. Ya. Baik. Jadi Tapi lama. tanya rokaatnya. Bacaannya ya. Baik, Bu. Ibu tadi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud panjang. Katanya siapa itu? saya pernah pengajian itu Lama. Berdirinya sama dengan rukuk. Ya. Sebenarnya tidak, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya seimbang. Berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya juga panjang. Jadi seimbang. Bahkan antara rukuknya Nabi dengan sujud Nabi itu panjangnya sama. Jadi bukan Nabi itu sholatnya cepat kayak kita, lalu sujudnya aja yang panjang, enggak. Tapi seimbang sholatnya. Berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Bahkan panjangnya sama. Bahkan ada riwayat, misalnya Nabi berdiri itu 10 menit, rukuknya juga 10 menit. Sujudnya juga 10 menit. Itu Nabi begitu, seimbang ya, seimbang. Kemudian bagaimana kalau saya mau sujud panjang walaupun tidak seimbang kayak gitu? Biasanya kita kan sujud terakhir kan, sujud pertama biasa dan terusnya terakhir baru panjang. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Walaupun tidak sesuai dengan cara sholatnya Nabi, tapi boleh, nggak melanggar itu, boleh. Terus bagaimana kalau saya mau sujud panjang? Ya silakan, kalau ibu mau zikirnya ditambahi boleh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la bihamdi, rabbiyal a'la bihamdi 10 kali, 20 boleh. Atau menurut Imam Nawawi, misalnya ibu hafal doa sujud semuanya, ibu baca semuanya. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azama, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, ya sajadah wajhillati khalaqah, dan seterusnya boleh. Atau doa yang panjang, karena sujud kan kita diajarkan doa kan. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika sujud, lalu ibu doa panjang sampai 15 menit, tidak apa-apa, boleh. Jadi ibu punya pilihan ya, bacaannya diulang-ulang atau dibaca semuanya atau doanya yang panjang, tidak apa-apa. Tapi tidak sesuai dengan cara sholatnya Nabi. Kalau cara sholat Nabi itu seimbang, panjang satu, panjang semua.
Bahkan kalau Nabi sholat gerhana itu Bu panjang Bu. Kan berdirinya seperti baca surat Al-Baqarah. Berarti rukuknya juga kayak surat Al-Baqarah. Berarti rukuk pirang jam itu. Waduh, Masya Allah. Itu berarti juga menunjukkan fisiknya Nabi itu kuat sekali. Kemudian juga sujudnya seperti panjangnya rukuknya. Demikian ya, wallahu a'lam. Monggo, jelas Bu ya? Untuk Sebentar, yang tanya dulu. Sudah jelas atau belum? Jelas ya? Kalau jelas, alhamdulillah. Monggo, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam. Iya. Imam sudah selesai sholat, kita belum selesai karena kita menyelesaikan Iya. apa yang sudah dinyatakan. Iya. Jadi sholat kita itu termasuk sholat berjamaah atau sholat sendiri. Iya. Terima kasih. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kasus yang Ibu tanyakan itu tidak apa-apa, karena imam sudah salam kan. Ketika imam sudah salam, berarti kita sudah lepas dari imam. Kalau kita mau dipanjangkan lagi, teruskan, tidak apa-apa, karena sudah salam. Yang tidak boleh ketika masih belum salam. Contohnya begini, ya. Posisi makmum dengan imam itu ada beberapa Bu. Saya hapus dulu ya. Posisi makmum dengan imam. Nah, ini penting Bu, masalah sholat ya. posisi. Posisi makmum dengan imam itu ada beberapa. Yang pertama adalah musabaqah. Musabaqah. Yang kedua mukhalafah. Yang ketiga muwafaqah. Yang keempat mutaba'ah. Nah, ini posisi makmum dengan imam. Yang pertama musabaqah. Musabaqah itu makmum berlomba dengan imam atau mendahului imam. Musabaqah. Jadi makmum be imam itu cepet-cepetan. Ya, imamnya dorong rukuk Allah, makmumnya rukuk di sini. Ya, atau sujud baru Allah, makmumnya wis sujud di sini. Nah, ini namanya musabaqah, mendahului imam. Ini sholatnya batal. Ya. Yang kedua mukhalafah. Mukhalafah itu menyelisihi. Menyelisihi itu maksudnya adalah makmumnya wis rukuk, ini gak rukuk-rukuk. Makmumnya iktidal, Imamnya. masih berdiri. Imamnya sudah rukuk, makmumnya masih berdiri. Imamnya sudah iktidal, sami Allah masih ngadeg aja. Ya, itu namanya menyelisihi. Menyelisih. Ini nggak benar ini juga tidak benar ya, walaupun sholatnya sah kalau ini, tapi nggak benar, salah, menyelisihi. Yang kedua, yang ketiga muwafaqah, yaitu membersamai. Itu padha karo imam ini. Jadi imam rukuk, Allahu Akbar, bareng imam bareng rukuke. Sami'allahu liman hamidah, iktidali bareng. Kemudian sujudnya bareng. Ini juga salah. Walaupun sholatnya masih sah. Nah, yang benar yang keempat, mutaba'ah, yaitu mengikuti.
Ya, ini yang betul. Mengikuti imam. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, kamu takbir setelahnya imam. Kalau imam rukuk, kamu rukuk setelahnya imam. Itu namanya apa? Mutaba'ah. Jadi melok imam. Imam rukuk, Allahu Akbar, baru kita rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru kita Rabbana lakal hamdu. Nah, itu yang betul tuh. Ya. Cuman kalau untuk kasus seperti yang ditanyakan, ketika salam, itu tidak apa-apa. Karena salam sudah selesai, sholatnya sudah putus dengan imam wis mari. Ibu saya kepingin dowo, gak apa-apa. Karena apa? Karena kita dengan imam sudah putus, sudah selesai. Nanti masuk sholat jamaah atau tidak? Masuk jamaah Bu, masuk itu Bu. Jadi kalau imamnya salam, ibu masih ingin doa lebih panjang, tidak apa-apa. Termasuk sholat jamaah, tidak apa-apa itu Bu. Jadi yang tidak boleh kalau yang nomor berapa itu? Nomor 2, mukhalafah. Jadi misalnya ibu sujud ya, ibu doanya panjang. Imam sudah duduk, ibu masih sujud. Imam sujud kedua, ibu masih sujud pertama. Itu tidak boleh, itu termasuk mukhalafah. Tapi kalau kasus imamnya sudah salam, tidak apa-apa. Karena kita sudah putus dengan imam, sudah selesai. Saya pernah mendengar itu termasuk sholat sendiri, bukan termasuk sholat berjamaah. Enggak, kok bisa kok aneh. Aneh. Enggak. Karena tidak mungkin sendiri. Enggak. Kalau sampai ke arah sana itu bukan tempat jamaah. Insya Allah setahu saya enggak ada ulama yang bilang gitu Bu. Karena jamaah itu ya dia sudah jamaah tadi kan. Mungkin yang beda pendapat itu kalau makmum masbuk. Imam sudah tasyahud akhir, sudah selesai. makmum datang, apakah dianggap dapat jamaah atau tidak? Itu memang ada khilafiyah. Kalau mazhab Syafi'i, selama imam belum salam, kita dianggap dapat Jamaah. Ada pendapat lain, kita tidak dianggap dapat jamaah. Karena apa? Karena tidak dapat satu rakaat. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i itu dapat jamaahnya. Demikian, semoga jelas. Wallahu a'lam. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebentar lagi kan pemilu Ustaz. Itu tips untuk memilih pemimpin gimana Ustaz? Iya. Baik, bagaimana cara memilih pemimpin? Yang pertama-tama, ibu pilih pemimpin yang suka bohong. Yang kalau ngomong mencela-menceli, ya. Yang dia itu dengan seenaknya menaikkan barang-barang tanpa kompromi. Kemudian yang suka mengacak-acak konstitusi, dia dipilih lagi Bu. Betul gitu? Ya. Pemimpin yang dipilih pertama adalah jujur. Pemimpin yang jujur. Ya, dan itu kita bisa tahu dari track recordnya. Kan kita bisa dengan mudah kan banyak jejak digitalnya. Ya, yang jujur. Kemudian pemimpin yang dia benar-benar kerja untuk rakyat. Dan itu ada jejak digitalnya KPU. Ketika dia jadi pemimpin, apa yang dia lakukan? Kemudian diantaranya pula adalah pemimpin yang dia profesional, sing cerdas, sing duwe ilmu. Karena kita nggak mungkin dipimpin oleh orang bodoh, kekanak-kanakan. Bahkan Nabi berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada kepemimpinan orang kecil, anak kekanak-kanakan. Iya, itu ada hadisnya Nabi Bu, yang mana diterangkan oleh para ulama di antara sifat pemimpin yang kekanak-kanakan itu, kalau kamu taat kepada dia, kamu binasa. Kalau kamu tidak taat kepada dia, kamu dibinasakan. Subhanallah, itu benar-benar terjadi sekarang.
Yang pertama tadi apa? Jujur. Yang kedua apa? Yang bekerja untuk rakyat. Jadi bukan untuk pribadi, bukan untuk golongannya. Kemudian yang ketiga apa? Pintar, profesional, Yang pintar, cerdas, cerdas. yang pinter, yang dia bisa mengelola dengan baik dan benar. Itu sudah cukup, Bu. 3 itu aja kalau ada cukup itu, Bu. Kalau mau ditambahin lagi ya silahkan. 3 sudah cukup itu, Bu. Yang penting jujur itu penting, Bu. Pemimpin lek mencela-mencela repot, Bu. Lek ngarep CC, lek buri CC, isuk dele sore tempe, ya repot, Bu. Wingi jare gak melok-melok, saiki harus melok-melok. Melok-melok. Ya apa sih kira? Iki butuh pemimpin mikir rakyat, akhir rakyat mikir pemimpin. Oh iya betul. Ya pikir itu sih. Jadi begitu. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi nanti, jangan sampai melakukan perbuatan anarkis. Apalagi sampai mengarah kepada pemberontakan. Cukup kita usaha, kita upaya, apapun hasilnya, berarti Allah sedang menakdirkan seperti itu. Kalau kita dapat pemimpin baik, kita bersyukur. Kalau dapat pemimpin buruk, ya wis diuji oleh Allah. Berarti kita masih banyak dosa. Harus tobat lagi kita. Kita belum layak dipimpin oleh orang yang Jujur. Demikian, wallahu a'lam. Monggo kalau ada lagi silakan. Monggo Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam. Monggo. Kemarin saya ditanyain 2 orang, satu pembantu saya, juga itu sama yang kerja bersih-bersih di rumah saya, bukan gitu. Iya. Tanyanya gini, Bu, nanti saya itu harus milih siapa? Iya. Saya takut kalau saya nanya untuk sebaiknya milih yang mana. Iya. Terus yang kan terus terang Ustaz, itu kan pasti ada presiden, DPR 1. Iya. Ustaz boleh. Baik Bu. Karena ini kan pertemuan tertutup ya. Kalau tertutup tidak ada masalah. Kalau terbuka saya tidak mau. Kayak di masjid kemarin ada yang tanya, saya tidak mau. Kalau tertutup tidak ada masalah. Ya tentu saya punya pilihan Bu. Tadi kan punya kriteria ya. Kalau Ibu bingung, Ibu lihat para ulama milihnya yang mana? Iya, Ulama itu. sing lurus, ulama sing genah, ulama sing apik. Milihnya sing ndi? Sehingga untuk pemilu sekarang ini Bu, 2024 ini sangat jelas seperti matahari di siang bolong. Betul. Iya. Kalau Ibu tanya saya dan ini pertemuan tertutup, saya berani jawab, tidak masalah. Kalau saya milih nomor 1, Betul. saya milih Amin, Anies Muhaimin. Soalnya jelas Bu, Pak Anies pernah memimpin Jakarta, bukan hanya omon-omon Bu, tapi anak bukti nih Bu. Itu dapat penghargaannya banyak, nasional dan internasional, diakui oleh siapapun Bu. Oh, luar biasa itu orang, benar-benar Masya Allah. Termasuk orang terpintar di dunia, beliau pernah masuk di majalah apa tahun berapa itu. Ya, itu benar-benar karunia Allah Anies ini Bu. Hanya memang ada orang-orang yang gak suka gara-gara Pak Anies itu turunan Arab. Ya gara-gara sentimen, kayak Yahudi malian. Yahudi tidak mau iman kepada Nabi gara-gara Nabi orang Arab, bukan Bani Israel. Ya Anies, Masya Allah lah. Itu. Kalau presiden saya milih Anies. Kalau untuk DPR dan terusnya saya milih PKS. Iya. Ya, karena saya kenal mereka, saya tahu mereka, dan juga sudah terbukti kan, mereka selalu pro rakyat. Betul. Iya, mereka pro rakyat Bu. Buktinya ada Bu, bukan sekedar omong, ada jejak digitalnya Bu. Apalagi mereka selama 2 periode ini oposisi Bu. Oposisi itu berat loh Bu. Berat oposisi itu Bu, tidak dapat jabatan, tidak dapat apa, tapi mereka tetap apa? Istiqomah. Sesuai dengan namanya, Partai Keadilan Sejahtera. Karena mereka ingin menegakkan keadilan dan ingin membuat rakyat itu sejahtera. Jadi untuk DPRD Malang saya milih PKS. Adapun orangnya siapa ya silakan terserah Ibu. Yang penting dari partai PKS. Demikian pula DPRD provinsi, demikian pula nanti dari DPR pusat atau juga dari DPD.
Nanti tanyakan siapa DPD yang mewakili PKS atau yang direkomendasikan oleh PKS. Karena parlemen juga penting, Bu. Jangan hanya mikirin presiden, kalau parlemen penting. Karena di parlemen itu yang akan menguasai parlemen, akan menguasai suara. Pak Anies ketika jadi gubernur Jakarta, Bu, agak kesulitan. Karena apa? Selalu diikat oleh orang-orang PDI. Karena mereka menguasai parlemen. Jadi milih parlemen ini penting, Bu. Presidennya api, parlemennya elek, ya aneh presidennya bukan nyambung, Bu. Kerja.